Kisah ini datang dari seorang teman bernama Denny. Saat itu, Denny masih duduk di bangku SMA dan aktif sebagai anggota OSIS. Dan pengalaman menyeramkannya pun bermula saat ia hendak mempersiapkan acara pensi tahunan. Di acara pensi tersebut, Denny kebagian tugas sebagai panitia dekorasi. Ia dan beberapa temannya, Arman, Rituan, dan Galih, harus menginap di sekolah agar dekorasi panggung cepat selesai keesokan harinya. Acara pensi akan digelar di lapangan utama, tempat di mana para siswa biasa melakukan upacara. Kalau digambarkan, posisi lapangan upacara berada persis di tengah-tengah gedung sekolah yang mengelilingi keseluruhan lapangan itu. Di lapangan itu juga terdapat sebuah panggung kecil yang biasa dinaiki oleh pengibar bendera. Karena sudah larut malam, Gali dan Rituan memutuskan untuk pergi mencari makan sejenak. Dan tinggallah Denny serta Arman di tengah-tengah lapangan yang sepi dan dikelilingi ruang-ruang kelas yang gelap. Untuk mengusir keheningan malam, Denny dan Arman akhirnya melanjutkan tugas mendekorasi panggung sembari menunggu kedua kawannya kembali dari warung makan. Sedikit cerita, sekolah Denny ini memang dikenal horor di kalangan siswa-siswi di sana. Beberapa senior yang sering menginap di sekolah juga berulang kali menceritakan tentang hal-hal aneh yang pernah terjadi di area sekolah. Salah satu kejadian mistis yang sering Denny dengar itu, tiang listrik yang terletak di ujung bangunan sekolah sering terdengar bunyi kentungan tiang listrik layaknya orang yang sedang ronda malam. Pernah suatu ketika, kakak kelas Denny mencoba mengecek ke arah datangnya bunyi itu. Dan benar saja, tidak ada sosok seorang pun yang terlihat ada di sekitaran tiang listrik sesaat setelah bunyi kentungan terdengar. Tidak mungkin kan ada orang yang jalan atau larinya secepat kilat. Kita kembali lagi ke cerita saat Denny dan teman-temannya mendekor panggung. Karena dekorasi sudah hampir selesai dan jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, Denny dan Arman memutuskan untuk istirahat sejenak sambil bersantai. Di tengah kegabutan itu, keisengan Denny pun muncul. Ia mulai memainkan lampu panggung dan menyoroti sekitar lapangan. Tak lama berselang, terdengar samar-samar suara bayi sedang menangis. Denny kebingungan dan bertanyalah ia kepada Arman. "Man, dengar suara bayi nangis nggak?" "Iya, denger Den. Kayaknya suara dari tower air deh." Denny dan Arman memberanikan diri untuk menengok keadaan sekitar dan memutuskan untuk menyorotkan lampu ke arah tower air. Saat Denny dan Arman menyorotkan lampu ke arah tower air, mereka hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di atas tower air itu, terlihat sosok wanita yang sedang menggendong bayinya. Tanpa pikir panjang, Denny dan Arman langsung lari tunggang langgang menuju ke arah belakang panggung. Dan tak lama kemudian, terdengar suara, "Woi!"
Dani dan Arman sudah tidak bisa berkata-kata lagi dan menutup mata mereka agar tidak melihat sosok yang ada di atas tower tadi. Ternyata, yang mengagetkan mereka bukan sosok wanita di atas tower, melainkan Gali dan Ridwan yang baru saja kembali dari warung makan. "Setan kalian!" teriak Dani ke Gali dan Ridwan. Melihat Dani dan Arman ketakutan, Gali dan Ridwan pun tertawa terbahak-bahak sambil mengejek. "Pada ngapain sih di belakang panggung? Main petak umpet sama siapa malam-malam begini?" Dani menjawab, "Bukan urusanmu." "Lihat Kunti di atas tower ya," jawab Ridwan. "Kok tahu?" tanya Dani. "Ya tahulah, tadi aku juga udah lihat. Langsung kuceritakan ke Gali apa yang kulihat barusan. Ternyata si Gali juga melihat sosok itu." "Pantesan ngebet banget pengen keluar cari makan. Dasar semprul," kata Dani mengejek kedua temannya. "Yuk Man, kita pindah aja ke dekat tiang bendera. Ekor panggungnya, biar dilanjutin Gali dan Ridwan." "Masih syok aku di sini," ajak Dani ke Arman. Setelah pindah ke dekat tiang bendera, Dani sengaja menggelar koran di sana agar dirinya dan Arman bisa tidur sejenak sambil menunggu kedua temannya yang lain selesai dengan dekorasi panggung. Kurang dari setengah jam, terdengar suara dengkuran Arman yang sedang terlelap karena lelahnya. Sedangkan Dani, ia masih berusaha mencoba tidur. Dani agak terganggu dengan suara musik yang dipasang oleh Ridwan dan Gali dari kejauhan. Nampaknya, untuk mengusir rasa takut, mereka pun memasang musik kencang-kencang. Di sela-sela alunan musik yang kencang itu, Dani mendengar sayu-sayu suara anak ayam dari arah atap ruang guru. Pikir Dani, mana ada anak ayam di atas genting? Karena penasaran dengan asal suara itu, ia memberanikan diri untuk melihat dan menyorot atap ruang guru dengan senter. Dan benar, di atas sana ternyata ada seekor burung berwarna hitam yang sedang bertengger. Ternyata suara anak ayam tadi berasal dari burung itu. Karena janggal, Dani berinisiatif untuk mengambil kerikil kecil dan melempar ke arah burung tadi. Seketika burung itu terbang dan berbunyi splak, seperti kain dikibaskan dengan kencang. Tiba-tiba burung itu berubah menjadi perempuan dan terbang entah kemana. Itu sudah jelas kuntilanak. Tanpa pikir panjang, Dani berlari menuju Arman dan tertelungkup di sebelahnya sambil menutup kepala dengan jaket. Arman pun terbangun. Melihat temannya ketakutan seperti itu, ia pun mengajak Gali dan Ridwan untuk segera pergi dari sekolah dan tidak melanjutkan mendekor panggung. Teror mencekam yang mereka rasakan saat itu dirasa sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Bagaimana tidak? Bunyi kentongan tiang listrik berulang kali mereka dengar. Lalu mereka mencoba menghiraukannya. Semakin dihiraukan, semakin sering bunyi itu terdengar. Seolah mereka ingin Dani dan teman-temannya segera pergi meninggalkan sekolah.